Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melewati bulan Ramadan, kita bisa bertemu kembali di bulan Syawal ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ali ibn Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Islam agama yang mudah. Dan kita masih berada pada pembahasan yang pertama di dalam kitab ini, yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala pasti hidupnya tidak akan baik. Pasti dia berbuat kerusakan di muka bumi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kita, telah memberikan aturan-aturan, petunjuk kehidupan bagi kita semua. Sehingga kalau kita tidak mengenal Allah, otomatis kita tidak akan mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa dipastikan hidup kita akan berantakan. Hidup kita tidak akan baik. Baik, kita lanjutkan poin yang ketiga. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, "Falladzi la ya'rifullaha khaliqahu." Maka orang yang tidak mengenal Allah sebagai penciptanya, yufsidu fi a'malihi, maka ia akan berbuat kerusakan di dalam amalan-amalannya. Wa yusi'u fi tasarrufatihi, dia akan salah, keliru di dalam tindakan-tindakannya. Li'annahu jahila qadral hadi ila tariqir rasyadi wal fauzi wan najah. Karena dia bodoh, dia tidak tahu kedudukan dari al-hadi, yaitu Allah yang telah memberikan petunjuk ila tariqir rasyad, pada jalan yang lurus, jalan petunjuk, wal fauzi wan najah, dan juga jalan kebahagiaan dan keselamatan. Wa huwa Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bisa dipastikan orang yang tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya pasti amalannya itu rusak, pasti perbuatannya itu salah, karena dia tidak mengenal dan tidak yaitu mengetahui kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk jalan kebaikan. Ini sudah apa? Sudah bisa dipastikan orang tidak mengenal Allah tidak tahu petunjuk jalan kebaikan. Kalau tidak tahu, tidak mengenal petunjuk jalan kebaikan, maka tentu dia berada di jalan yang salah. Itulah kerusakan yang dia dapatkan.
Kemudian beliau mengatakan walaysat hadhil amradul muntashiratu fil ard, dan tidaklah penyakit-penyakit yang menyebar di bumi. Walaysa hadzal fasadul kabirul mawjudu bainan nas, dan tidak pula kerusakan besar yang terdapat di antara manusia illa bisababil bu'di an irsyadati khaliqil makhluqat subhanahu, melainkan karena sebab jauhnya mereka dari petunjuk Allah sang pencipta segala makhluknya. Jadi sampai pun penyakit, sampai pun kerusakan yang ada di muka bumi, ini tidak lain sebabnya karena manusia jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah mengatakan apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan itu karena apa? Perbuatan tangan-tangan manusia. Maka termasuk yang dijelaskan oleh para ulama kita tatkala wabah corona itu datang, para ulama kita mengingatkan akan dosa-dosa kita. Ya, terlepas dari asal muasal virus itu dari ini dan dari itu, maka ini semua tidak lepas pula dari dosa-dosa manusia. Jadi kerusakan, penyakit yang menyebar, kegaduhan, kekacauan, maka ini sebabnya adalah manusia jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wal ibtiadi an tanfidhi awamirihi, dan jauh dari menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, kita lihat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak orang yang masih terjatuh pada kesyirikan, betapa banyak orang yang masih meninggalkan sholat, orang yang tidak puasa. Ini sebab di antara sebab-sebab kerusakan ada di muka bumi. Sebab di antara sebab-sebab penyakit itu menyebar karena jauhnya manusia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena jauhnya manusia dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan poin yang keempat. Qala al-muallif rahimahullah, "Tsumma tantahi hayatul ladzina la ya'rifuna rabbahum wa khaliqahum." Kemudian berakhirlah kehidupan orang-orang yang mereka tidak mengenal Tuhannya dan penciptanya. Wa hum la yadru limadza bada'at, maka mereka tidak tahu ya mengapa ini dimulai, mengapa kehidupan ini dimulai. Wa yakhrujuna minha, dan mereka ketika keluar dari kehidupan tersebut wa hum la ya'lamun, mereka juga tidak tahu limadza dakhalu ilaiha, mengapa mereka masuk ke dalam kehidupan dunia tersebut. Ya, orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak tahu tujuan hidup dan tidak tahu akhir dari kehidupan. Ya, benar-benar buta. Padahal dunia ini adalah ladang bagi kita yang bisa kita manfaatkan untuk menuju negeri akhirat. Dan ini ditanamkan kepada seluruh orang-orang yang beriman. Al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, termasuk di antara rukun iman yang wajib untuk kita yakini. Dan betapa banyak Nabi SAW menyandingkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Banyak hadis yang menyebutkan dengan redaksi seperti ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, muliakan tamunya. Falyaqul khairan aw liyasmut, bicara yang baik atau diam. Falyukrim dhaifah, muliakan tamunya. Falyukim jarah, muliakan tetangganya. Ya, padahal rukun iman bukan hanya 2 tapi 6. Tapi Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW sering menyandingkan antara iman kepada Allah dan hari akhir, karena hari akhir ini banyak ya ditentang oleh orang-orang musyrik. Mereka enggak percaya dengan hari akhir. Akhirnya apa? Kehidupan mereka ya
makan, minum, bersenang-senang seperti layaknya hewan. Nah ini, maka orang kalau mengenal Allah Sang Pencipta, maka dia akan mengenal adanya hari pembalasan. Ada yang mengatur kehidupan ini, ada yang menurunkan syariatnya untuk kita amalkan, otomatis akan ada hisab. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya, menguji manusia, ada yang beriman, ada yang kafir, lalu kemudian mati tidak dihisab, maka sia-sia Allah ciptakan manusia. Ini logika sederhana. Allah mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya untuk memberikan petunjuk jalan kebaikan. Ada yang ikut, ada yang tidak ikut, lalu mati sama semua keadaannya. Nggak ada hisab, nggak ada balasan pahala bagi orang yang beriman, nggak ada balasan sisa bagi orang yang kafir. Lalu buat apa Allah turunkan syariatnya? Ini logika sederhana. Allah menurunkan syariatnya untuk nanti ada hari penghisaban. Siapa yang beriman, maka dia akan masuk surga, dan siapa yang kufur, maka dia akan masuk neraka. Nah ini dimulai dengan apa? Dimulai dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mengetahui Allah telah menurunkan aturannya, syariatnya, mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya. Nah itu kita ikuti, agar nanti di akhirat kita bisa selamat. Nah ini orang yang tidak mengenal Allah, akhirnya apa? Enggak tahu bagaimana dia menjalankan kehidupan, dan nanti kehidupannya itu berakhir seperti apa. Nah orang semacam ini dipastikan akhiratnya akan gagal. Taib. Kemudian yang kelima, qala al-mu'allif rahimahullah, amma man 'arafa Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amana bih, dan beriman kepadanya, wa saddaqa bima jaa'a min 'indihi, dan membenarkan apa yang datang dari sisinya, membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengutus Rasulnya dan menurunkan kitabnya, fahuwalladzi sayansuruhu Allah Subhanahu, maka orang seperti ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah fil Qur'anil Karim, Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wala yansurannallahu man yansuruh, dan sungguh Allah akan menolong orang yang menolong agama Allah. Dalam ayat yang lain, in tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Tidak bermanfaat harta, anak keturunan, kekuatan, jabatan, kekayaan. Ya, makanya Allah katakan apa? Limanil mulkul yaum, milik siapakah kekuasaan di hari itu? Lillahil wahidil qahar, milik Allah satu-satunya yang maha perkasa. Makanya hari kiamat dikatakan apa? Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maliki yaumiddin, penguasa hari akhirat, penguasa hari kebangkitan. Ya, karena di hari itu tidak ada lagi penguasa. Sekarang banyak penguasa, orang bisa berkuasa. Ada raja, ada rakyat, ada presiden, ada pemimpin negara. Tapi di hari kiamat, satu-satunya penguasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena seluruh makhluknya akan berjajar dengan tingkatan yang sama. Mau raja, mau budak, mau penguasa, mau presiden, mau rakyat, semua akan berdiri di tempat yang sama. Satu-satunya penguasa di hari itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang bisa menolong kita di hari itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita nggak kenal Allah, mustahil Allah akan menolong kita nanti di hari kiamat. Taib. Kemudian poin yang keenam, qala al-muallif rahimahullah, wal insan, dan manusia.
hadzal makhluqul ladzi lahu a'dha. Maka manusia itu adalah makhluk yang memiliki anggota tubuh. Ya, ini sebenarnya sudah tahu kita ya. Makanya tadi kemarin di awal kajian kita sampaikan ya, ini sebenarnya semacam ya apa istilahnya, pelajaran dasar. Jadi bagi yang pingin benar-benar mengenal Islam dari dasar, insya Allah ini direkomendasikan. Ya, kajian ini direkomendasikan. Ya seperti ini, manusia adalah makhluk yang punya anggota tubuh. Ini semua tahu kita. Ya, tapi tidak semua orang mengetahui fungsi tubuh manusia yang nanti akan dibahas oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Ya, kal yad, tangan, punya tangan, wal qadam, punya kaki, war ra'si wa ghairiha, punya kepala dan selainnya. Ya, yajibu alaihi, maka manusia yang punya anggota tubuh seperti ini wajib baginya an ya'rifal wadha'ifal matlubata minhu, wajib untuk mengetahui tugas-tugas yang dituntut darinya, li isghali hadhil a'dha, untuk mempergunakan anggota tubuh ini. Semua manusia tahu kalau dirinya punya tangan, kepala, kaki, dan apapun itu. Tapi tidak semua manusia sadar kalau mereka itu memiliki tanggung jawab dan tugas untuk mempergunakan anggota tubuhnya. Ada tanggung jawabnya jamaah. Ya, maka wajib seorang muslim tahu dan sadar masing-masing anggota tubuh ini ada tugas yang dituntut darinya. Wala yakunu dzalik, dan dia tidak akan tahu hal tersebut illa bima'rifatil awamiri wal faraid, kecuali dengan mengenal perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban allati faradahallahu subhanahu wa ta'ala ala hadzal insan, yang telah Allah wajibkan kepada manusia ini. Masya Allah, jelas suaranya, alhamdulillah. Ya, jadi yang bisa nyimak streaming tidak perlu khawatir. Taib. Ya. Jadi mustahil manusia itu tahu tugas pokok anggota tubuhnya kalau dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal perintah dan tidak mengenal kewajiban. Kita ambil contoh. Ya. Wajah kita ini diperintah untuk sujud kepada Allah. Dari mana kita tahu? Dari perintah salat. Terlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Umirtu," aku diperintah untuk sujud kepada Allah di atas 7 anggota tubuh. Wajah yang terdiri dari dahi dan hidung, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Nah ini, jadi di antara tugas yang dituntut lutut kita, ya bersimpuh di atas tanah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang kalau tidak mengenal perintah-perintah Allah untuk sholat, ya mustahil dia bisa mengerjakan sholat, mustahil dia bisa bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, seorang muslim wajib tahu apa yang Allah perintahkan terhadap anggota tubuhnya. Walikulli insanin aklun, demikian pula setiap manusia itu punya akal. Di antara anggota tubuh manusia adalah akal. Wa wazifatul aqli hiya tafkir, dan tugas dari akal adalah berfikir. Fa idza ta'attalat hadhil wazifatu, dan jika tugas ini ditelantarkan, fasada amalul aqli, maka akan menjadi rusaklah amal dari akal tersebut. Wa uttila min ahammi wadhaifihi, dan akan menjadi tidak berfungsi atau tidak difungsikan ya tugas utamanya akal tersebut. Wabitali, dan kemudian terlebih, karena hadza sababan, ini merupakan sebab fil ibti'adi amma fihil khair,
Sebab manusia itu jauh dari apa-apa yang di dalamnya ada kebaikan baginya. Wal iqtirabi mimma fihi syarr, dan sebab menjadinya manusia itu mendekat dari keburukan yang ada pada dirinya. Taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentang akal ini Syekh Ali Hasan rahimahullah taala memberikan yaitu penjelasan kepada kita fungsi akal itu berpikir. Makanya banyak di dalam ayat Al-Qur'an afala yatafakkarun, ya, afala yatafakkarun. Kemudian afala yatadabbarun Al-Qur'an. Ini semua menunjukkan apa? Allah menuntut kita untuk menggunakan akal kita untuk berpikir. Nah, kebanyakan manusia yang mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, pikiran mereka itu tidak pada untuk apa saya hidup. Ya. Tidak pada memikirkan tentang alam semesta beserta penciptanya. Kebanyakan manusia yang difikirkan hanya kehidupannya. Jarang atau sedikit yang memikirkan tentang untuk apa dia hidup, untuk apa Allah ciptakan alam semesta, untuk siapa yang menciptakan alam semesta ini, dan untuk apa diciptakan. Kalau pikiran dan wawasan terbuka, maka insya Allah ini adalah satu langkah menuju mengenal Allah. Ya, dengan memikirkan sebenarnya saya hidup ini untuk apa, dia akan mencari jawaban. Ternyata dia temukan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Akhirnya dia tahu, oh berarti saya hidup untuk ibadah. Ya, saya tahu saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan sia-sia, bukan tanpa tujuan. Nah, dimulai dengan apa? Berpikir. Nah, maka manusia itu dibekali akal untuk berpikir. Nah, orang yang tidak menggunakan akalnya untuk berpikir, maka dia telah menyia-nyiakan tugas utama akal tersebut. Ingat, yang dimaksud berpikir di sini adalah berpikir tentang kehidupan, tentang penciptaan alam semesta, tentang penciptaan dirinya. Ya. Jangankan tentang penciptaan alam semesta, tentang diri kita sendiri saja bisa kita jadikan sarana untuk berpikir tentang kekuasaan Allah. Fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam diri-diri kalian sendiri, tidakkah kalian melihat tanda kekuasaan Allah? Nah ini, ya, jadi gunakanlah akal untuk berpikir. Dengan demikian tugas utama dari akal ini bisa berfungsi dengan baik. Dan ini salah satu sarana untuk kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian poin yang ketujuh, berkata al-muallif rahimahullah taala, wa laqad da'ana khaliquna Allah Subhanahu fil Qur'anil Karim, dan sungguh pencipta kita Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kita di dalam Al-Qur'anul Karim ila tafkiri fima nahnu fihi, untuk berfikir atau memikirkan pada apa-apa yang kita berada di dalamnya. Faqal, di antaranya Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat ke-50, qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang buta dan orang yang bisa melihat? Afala tatafakkarun, maka tidakkah kalian berfikir? Ya, semua orang tahu tidak sama antara orang yang buta dan orang yang bisa melihat. Orang yang buta akan sulit untuk menjalankan kehidupannya, sulit mencari jalan yang baik.
Orang yang bisa melihat dimudahkan untuk bisa menempuh jalan yang mudah, jalan yang baik, dimudahkan untuk menjalankan kehidupannya. Maka jelas orang yang buta dan orang yang bisa melihat itu enggak sama. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini? Dan diakhiri dengan firman-Nya, afala tatafakkarun, maka tidakkah kalian berfikir? Ya. Nah, lebih dalam lagi, yang dimaksud dengan buta dan bisa melihat itu bukan hanya dari segi fisik mata manusia. Ada kalanya buta dan bisa melihat dari segi hatinya. Beda antara orang yang hatinya itu bisa melihat dan hatinya itu tertutup. Nah, ini secara tidak langsung menunjukkan orang yang tahu kebenaran, orang yang tahu jalan yang benar, orang yang tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar, seakan-akan dia adalah orang yang bisa melihat. Sedangkan orang yang jauh dari kebenaran, orang yang tidak mendapatkan hidayah, orang yang berada di jalan kesesatan, mereka adalah orang-orang yang buta dari petunjuk Allah. Maka tentu tidak sama. Ya, ringkasnya, orang yang baik dan menempuh jalan kebaikan tidak sama dengan orang yang buruk yang dia buta dari menempuh jalan kebaikan. Afala tatafakkarun, tidakkah kalian berfikir? Wa qala, dan juga Allah berfirman di ayat yang lain, yaitu di dalam surat Ar-Rum ayat ke-8. Ya, surat Ar-Rum ayat ke-8, Allah berfirman, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Yang artinya, tidakkah mereka berfikir di dalam diri-diri mereka sendiri? Ini menunjukkan fungsi akal sekali lagi adalah berfikir. Tidakkah manusia memikirkan diri-diri mereka? Apa yang Allah ciptakan berupa langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Allah ciptakan bumi dan seisinya dan juga langit itu bukan tanpa alasan yang tepat. Allah ciptakan dengan hak, dengan benar dan tepat. Wa ajali musamma, dan dengan ajal yang telah ditentukan. Ada kalanya bumi dan seisinya akan hancur di saat yang tepat. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia dengan perjumpaan kepada Rabb mereka mengingkarinya. Kebanyakan manusia ya seperti ini, tidak percaya dengan akhirat, tidak percaya kalau mereka akan bertemu dengan Tuhannya yang menciptakannya. Nah, diawali dengan apa? Firman Allah, awalam yatafakkaru, tidakkah mereka berfikir? Wallahu subhanahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala hina da'a khalqahu, ketika menyeru makhluknya ila tafkir, untuk berfikir, innama ja'ala dzalika dimna qudratil aqli wastita'atihi, sesungguhnya Allah jadikan itu sesuai dengan kadar kemampuan akal dan yaitu kemampuannya, sama qudrah wal istita'ah sama. Artinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak membebani manusia untuk berfikir di luar kemampuan akalnya. Kalau ini dilakukan maka tidak akan berhasil. Ya, karena akal manusia itu terbatas. Ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Ya, contohnya saja surga. Kalau gambaran umum tentang surga kita tahu, negeri yang penuh dengan kenikmatan. Tapi bagaimana hakikat surga? Yang Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi bahwa Allah berfirman, a'datu li ibadiyas salihin, aku janjikan
bagi hamba-hambaku yang saleh surga, ma la ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Artinya apa jamaah? Kita mau mengkhayal seindah apapun surga, nggak akan sama dengan hakikat surga. Dia menunjukkan akal kita terbatas. Ya, silakan kita panggil orang-orang yang pandai berkhayal, baik itu membuat animasi, membuat negeri yang indah, ya, nggak akan pernah menyamai surga, karena Allah sudah membatasi. Wala khatara ala qalbi basyarin, tidak pernah terlintas, terbesit di hati manusia. Ini baru surga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang menciptakan surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan pernah kita bisa bayangkan bagaimana hakikat Allah. Makanya kita dilarang bertanya tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan kullu ma khatara bi balik wallahu laisa kadzalik. Setiap apa yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah enggak seperti itu. Kita hanya beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah turunkan tentang sifat-sifat Allah. Ya. Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, tapi bagaimana hakikatnya jangan pernah kita membayangkan. Karena laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Jadi berfikirnya manusia itu ada batasnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita untuk berfikir di luar kemampuan kita. Ya, makanya mudah, ringan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Berfikirlah terhadap penciptaan langit dan bumi, berfikirlah terhadap diri kalian. Ya, berfikirlah terhadap apa yang bisa kita lihat. Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk berfikirlah tentang hakikat surga. Nggak akan mungkin bisa kita sampai, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk berfikir ini sesuai dengan kemampuan kita. Makanya Islam itu agama yang mudah. Ada dalilnya, kita pahami dengan akal pikiran kita, kita kerjakan. Ya, ada larangannya dan kita pahami dengan akal pikiran kita, kita tinggalkan. Ini kalau masalah dunia. Kalau masalah ibadah, Allah tidak membebani kita untuk berpikir cari jalan menuju surga tanpa petunjuk. Tidak. Karena nggak mampu kita berpikir gimana sampai kepada surga tapi tanpa petunjuk. Ya, bayangkan gimana caranya kita bisa masuk surga kalau Allah tidak mengutus Rasul dan menurunkan kitabnya. Nah, ini berarti Allah membebani kita untuk berpikir di luar kemampuan kita. Kita nggak tahu jalan yang benar. Nah, dengan diutusnya Rasul, dengan diturunkan kitab, Allah perintahkan pikirkan apa perintah Allah dan Rasulnya, pikirkan apa yang tercantum di dalam kitab. Nah, mudah. Ya, ini jalan yang benar, ini jalan yang buruk, mudah. Ini ke neraka, ini ke surga, mudah. Nah, ini fungsi akal untuk memikirkan dalil. Ya. Dan tidak lebih dari itu. Apa? Menghukumi dalil. Ya, menjadikan dalil itu dipaksa untuk mengikuti akalnya. Makanya para ulama kita itu memperumpamakan akal itu seperti saksi. Ya, kalau di persidangan itu ada hakim, ada saksi. Tidak, di antaranya dinukil dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, wa syar'u qadhin wal aqlu syahid. Fala yajuzu lisyahidi
an yaqula ma syaa atau kama qala rahimahullah. Ya, fayajuzu lil qadi ayatruda syahida mata syaa. Syariat itu syariat itu ibarat qadi, hakim. Yang dimaksud syariat adalah ketentuan Allah dan Rasulnya. Sedangkan akal itu ibaratnya saksi. Ya, syariat itu hakimnya, akal itu saksinya. Fayajuzu lil qadi, maka boleh bagi seorang hakim an yatruda syahida mata syaa, untuk menolak persaksian kapanpun ia kehendaki. Artinya apa kalau kita kita terapkan pada syariat dan akal? Syariat itu yang menentukan keputusan. Akal nggak terima, itu bukan masalah. Ya, menurut akal saya ini nggak benar. Lah Anda cuma saksi. Yang namanya saksi itu mengikuti keputusan hakimnya. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, mengharamkan zina, mengharamkan liwat, mengharamkan kemungkaran-kemungkaran, kalau ada yang enggak terima, enggak masuk akal ini. Ya, maka kita katakan fungsi akal itu bukan untuk menghukumi syariat. Fungsi Anda itu hanya sebagai saksi, memahami. Ya, sedangkan syariat itu hakimnya. Maka akal tidak akan pernah bisa, sekali lagi, melampaui kemampuannya, hanya sekedar untuk berpikir, bukan menghakimi. Nah, seperti itu penjelasan tentang fungsi akal. Taib. Wa fi anfusina, dan juga melihat kepada diri kami, diri kita. Wa fil basyariyati jami'an, melihat manusia secara keseluruhan. Da'ana lin nazari fi hadzal alam. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk melihat alam semesta ini, al-wasi', yang luas, alladzi kulluhu min khalqillah subhanahu wa ijadihi, yang seluruhnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mudah. Akal hanya ditugaskan untuk memikirkan ciptaan Allah. Ya, bagaimana bisa Allah menciptakan bumi yang begitu luas, bagaimana Allah bisa menjalankan siang dan malam, berpikir saja. Bagaimana Allah dengan rapinya mengatur alam semesta ini. Ya, ini kalau kita pikirkan dan kita berada di atas fitrah kita, insya Allah ini akan bisa menimbulkan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengenal Allah, maka kita akan mengenal syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Poin yang ke-8, berkata al-mu'allif rahimahullah, fa idza ma faqqara al-insanu wa ta'ammala, maka ketika manusia berfikir dan mencermati, fa innahu sayakhruju binatijatin hatmiyatin, maka dia akan keluar dengan hasil yang pasti. Wa hiya anna li hadzal kaunil wasi'il kabiril azim, bahwasanya alam yang luas, besar dan agung ini memiliki khaliqan aziman, pencipta yang besar, yang maha agung, wa mujidan kariman, pencipta yang maha mulia, wa huwallahu rabbuna subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Tuhan kita subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dengan berfikir terhadap alam semesta ini, maka manusia akan tahu penciptanya. Maka orang-orang ateis, orang-orang yang menolak adanya Tuhan, bisa kita katakan mereka kurang berfikir tentang alam semesta, atau mereka tidak jujur di dalam memikirkan alam semesta. Ya, biasanya orang-orang yang menolak adanya Tuhan itu mengandalkan logika,
aqlani, orang-orang yang mengandalkan akalnya. Mereka menolak Allah dengan akal mereka. Tapi kalau kita cermati lebih dalam, mereka tidak jujur di dalam menggunakan akal mereka, nggak konsisten. Ya, penciptaan alam semesta menurut mereka ya terjadi karena fenomena alam semesta dengan teori-teori pengetahuan orang-orang kafir. Ya, padahal menurut logika sederhana, siapapun dari kita maka pasti akan mengingkari segala sesuatu itu bisa muncul dengan sendirinya. Segala sesuatu. Mau tunjuk apa kita? Handphone pasti ada yang merakit, ada yang menciptakan. Peci ada yang memproduksi. Karpet ada yang buat. Cat ada yang memproduksi. Semua yang kita tunjuk ini pasti ada penciptanya, pasti ada kreatornya, pasti ada yang merancangnya. Ya, maka kita akan dianggap gila kalau apa? Minuman ini muncul sendiri, bisa menciptakan dirinya sendiri. Ya pasti ada pabriknya lah, ada produsennya. Kita akan dianggap gila. Nah, perhatikan, ini hal sepele jamaah. Cuman air mineral dikemas plastik dan lain sebagainya. Hal sepele, orang-orang akan mengingkari kita kalau kita mengatakan ini tercipta dengan sendirinya. Lantas bagaimana dengan bumi dan seisinya? Ada siang, ada malam, ada langit, ada daratan, ada gunung meletus, ada awan, ada hujan, ada angin, dan semua itu terjadi dengan sangat rapi. Ya, apakah masuk akal kalau hal sedahsyat itu tiba-tiba ada? Mau tidak mau kita harus mengakui ada penciptanya, dan penciptanya bisa dipastikan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ketika orang terbuka akalnya, lalu dia akan mencari agama apa yang mengajarkan keyakinan adanya Tuhan penguasa alam semesta, maka pasti ketemunya adalah agama Islam. Jelas Allah sebutkan di dalam Al-Quran kemahakuasaan Allah, penciptaan langit dan bumi dan seisinya, daratan, lautan, turunnya hujan, sungai, langit, gunung, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka orang kalau terbuka akal pikirannya tentang mencari Tuhan yang sebenarnya, akan ketemu Islam. Ya, nah seperti itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah adzan ya? Afan. Fadhal adzan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Selanjutnya beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah khaliqul insani wal banati wal hayawan, pencipta manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Khaliqus samawati wal ardi wal bihar, pencipta langit, bumi dan lautan. Khaliqu kulli ma narahu fi hadzal alamil kabir, pencipta segala sesuatu yang kita lihat di alam semesta yang besar ini. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, kalau di antara kita para pemuda masih ada yang ragu dengan eksistensi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupannya tanpa aturan, kehidupannya tanpa yaitu arah, maka sekali lagi lihat alam semesta ini, pikirkan di alam semesta ini, ya. Dengan berpikir di alam semesta ini, kita akan mengenal pencipta kita, kita akan mengenal Tuhan pencipta alam semesta. Dan kalau kita sudah sadar ada Tuhan pencipta kita, maka mari kita mulai tata hidup kita dengan aturan Tuhan pencipta kita. Ya, jadi bagi para pemuda yang tidak tahu arah kehidupannya, sekali lagi pikirkan tentang alam semesta ini. Mungkinkah Allah ciptakan kita hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk main-main, hanya untuk menghabiskan waktu di kehidupan ini, ya? Masa muda nanti akan berakhir pada masa tua, lalu kita akan mati, lalu begitu saja. Maka pemuda-pemuda seperti ini bisa dipastikan tidak mengenal Allah. Pemuda-pemuda yang mengenal Allah, dia akan tahu tujuan hidupnya, dimulai dari memikirkan tentang alam semesta ini. Ya, jadi sekali lagi sebagaimana tadi kita sampaikan, ya ini bisa dikatakan ya mengenal Islam dari dasar. Ya barangkali di antara teman-teman dan yang lain sebagainya ada yang masih terbesit tentang mencari kehidupan yang sesungguhnya, mencari jalan yang benar, maka mulailah dari memikirkan alam semesta ini, kenalilah Tuhanmu Sang Pencipta, baru setelah itu ikuti aturan Tuhan pencipta kita. Dengan demikian kita akan selamat di dalam menjalankan kehidupan dunia, terlebih di akhirat nanti. Wallahu taala alam bissawab. Baik para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya poin yang ke-9, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhal silahkan. Ya, bagi yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariatnya, tentu ini sebagai pengingat saja ya. Alhamdulillah kita sudah memilih Islam sebagai agama dan menempuh yaitu jalannya Rasulullah SAW di dalam menjalankan agama kita berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu, maka semoga kita bisa istiqomah di atasnya. Semoga kita bisa istiqomah hingga akhir hayat kita berada di atas agama Allah dan menjalankan agama sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.